isine Bapak Ibu yang tadi rombongan dari Nganjuk Pusat. dan saudara-saudara yang pada hari ini juga apa tadi bertanding lomba. Ini saya merasakan mendoakan dari jauh lombanya biar sukses. Ternyata doanya belum tumus. Oh, juara 4 Bu Andi, pesertanya 5. Berarti harus diremedi, berarti harus ikut lagi. Ya. 5 besar bagus itu. Ya. Bagus 5 besar. Ini nanti saya minta dukungan doa. Yang kemarin saya itu ke Jakarta, ke Tangerang, ke rumahnya adik itu dalam rangka menengok adik ipar saya yang sedang sakit. Waktu itu dia itu sampai 1,5 bulan di rumah sakit. Jadi baru bisa mengunjungi pada waktu kemarin itu. Jadi tanggal 5 saya undur, hari ini tanggal 12. Nah, puji Tuhan adik ipar saya sudah mulai membaik. Jadi kami mohon dukungan doa untuk adik Fitra yang pada kesempatan ini masih dalam tahap pemulihan. Fitra Triyuli, suami dari nenek adik saya. Dan yang kedua minta doa untuk opa yang sudah usia tapi masih punya kesehatan yang prima. Jadi mungkin ini membuat cucu-cucunya lebih lebih bisa meneladani apa yang dilakukan opa. Opa itu orangnya disiplin. Jadi mungkin dari kedisiplinan itu kita bisa belajar dari opa. Jadi tidak seperti kita makan sembarangan dan pokoknya ada waktunya. Jadi strength sekali. Sampai sekarang puji Tuhan masih sehat. Kemudian untuk berikutnya anak saya Kevin hari ini masih mau ujian skripsi. Jadi ini sudah mendaftarkan untuk sidang. Jadi mungkin mohon doanya untuk anak saya Kevin bisa dilancarkan ujiannya. Dan yang terakhir keluarga saya dan anak saya Tio bertiga ini diberikan kesehatan. Demikian Pak Pendeta, mohon doanya dan semuanya akan kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ani. Selanjutnya satu lagu lagi Bu Yeni. Bencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau harapku, maka
Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Saya tadi belum melihat Tio ya. Ada ya? Ada. Maksud saya, Pak Philip tadi sudah WA saya supaya membaca Alkitab itu Tio. Ayo Mas Tio. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya padanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukannya yang benar, ia datang pada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Terima kasih. Ini semua orang, mungkin 90% itu pasti hafal ya, pasti hafal. Apa ada yang tidak hafal ya? Tapi saya yakin ayat ini dihafal ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ngomong masalah cinta, apa ada yang sedang pacaran hari ini? Anak lanang yang dia gak ketok ya. Oh masih kerja ya. Ya. Di setiap orang kalau membicarakan masalah cinta itu biasanya sewenang dan asik. Apalagi yang sedang jatuh cinta. Ya. Dan setiap orang yang berkeluarga itu pasti pernah jatuh cinta. Ya, kalau namanya sudah jatuh cinta itu kadang-kadang orang klebu yang nalar, tidak masuk akal. Ya, hujan-hujan suruh jemput budal. Ini pengalamannya Bu Ali. Ya. Udah no koyo ngopo. Dunia milik kita berdua. Ini pengakuan. Pada saat itu, Pak. Pada saat itu. Ya. Oh, bahkan bertujuh dengan cucunya. Ya. Pada saat ini kok enggak. Ya. Walaupun jauh begitu, ya. Nganjuk Malang itu ya di Budali. Ya. Mungkin anak saya namanya Lisa. Itu Mas Koko itu nganjuk Mbak Sulis waktu di Malang dulu ya di Parani yang Malang. Ya. Jadi kalau namanya cinta itu ukurannya tidak ada. Ya. Jadi banyak hal yang tidak masuk akal. Kalau anak-anak disuruh orang tuanya itu masih bulat biasanya. Disuruh pergi, disuruh membelikan ini itu
masih bertanya ada susuknya enggak? Nanti kalau ada susuknya, susuknya tak peke yo. Ya. Tapi kalau sudah gede, kalau berbicara masalah cinta, masih bunyi, masih aduh, masih hujan, pasti akan dilakukan. Ya, setiap orang pasti pernah jatuh cinta. Setiap orang pasti pernah jatuh cinta. Bagaimana orang yang belum married dan mungkin tidak married, apakah tidak merasakan cinta? Tidak tahu. Ya tanyakan yang belum married dan tidak married. Ya, ya, ya. Jadi kalau berbicara masalah cinta, jatuh cinta, ukurannya itu angel. Bahkan tidak ada ukurannya. Bawangnya ya budal. Lek dikongkon orang tua nih, bengi titik. Apalagi hujan, ini loh hujan. Apel sedang jatuh cinta? Oh bukan, Aurel. Ya. Yang jelas sering tidak masuk akal, ora klebu ing nalar. Bapak Ibu saudara-saudara, Nats kita ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah itu begitu luar biasanya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cinta Tuhan kepada manusia itu sungguh luar biasa. Umpama diukur yo kalau ukurannya, saking besarnya, saking luar biasanya, ya orang iso mengukur cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Ia mengaruniakan anak yang tunggal sampai menyerahkan nyawanya. Nah kalau namanya sudah cinta itu masih nyawaku yo tak kekno. Kalau sekarang kira-kira cerita pewayangan, siapa yang tahu? Bojone dijaluk, dikasihkan? Oh enggak ada yang tahu. Ya engko bariki kliken lama tuh dewe. Iya. Karena cintanya, karena mengasihi dunia, mengasihi kita, Tuhan Yesus rela menderita sengsara dan mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya. Kalau pacaran itu bayar dewe-dewe itu apa dibayari? Oh, sing lanang ya? Apa mesti yang laki-laki yang bayar? Oh, enggak ya? Oh, saya enggak mau. Ya, ada yang gengsi masuk duit gak duwe, harga diri katanya. Ya. Tapi ada juga wajib pacaran yang bayar dewe-dewe. Urunan. Waktu saya pacaran itu gak pernah tak ajak keluar, ben gak ngetokne duwe. Lah tanyakan saja, jarang keluar itu. Paling keluarnya golek bakso kan ya murah. Gak, oh biasanya kalau saya apel itu malah calon mertua yang kayak duit aku. Apa mana pas nomornya metu. Nomornya metu dikasih saya. Zaman itu kan, zaman apa ya? Ya pokoknya nomor lah. Jadi awal-awal kalau saya datang itu
matematikane didelikno. Tapi lah pas dikei ya enak. Iya. Jadi bacaan kita menyatakan karena cintanya, karena kasihnya yang sungguh luar biasa, Tuhan Yesus rela menderita. Saya kadang-kadang ada yang cerita waktu masih pacaran, ada yang pacaran gitu, pacaran kok gak tau nukoknya pacari piye. Ada juga yang wis pacaran ya kudu ngekei. Ya, ada. Ternyata ada. Jadi ada yang berharap. Ada yang berharap ternyata itu. Jadi cek pacaran kok. Tapi saat itu saya memang tidak pernah membelikan apa-apa, wong yo panjenengan di duit. Ya ora sangu, ora usum. Sampai sekarang itu saya disuruh pakai Brimo lho, mo. Lah kok Brimo kan bolak-balik metu. Lah kan bayari ya timbang orang bayari mek ngomong tok ya tak kei. Ya. Kasih Allah yang luar biasa ini rela menyerahkan supaya setiap orang yang percaya, jadi tidak semua ya, hanya yang percaya kepada Tuhan mendapatkan kehidupan kekal. Yang percaya, bukan setiap orang, tapi setiap orang yang percaya. Nah pertanyaannya, percaya yang seperti apa? Ini yang menjadi perhatian kita. Karena setan-setan pun, bacaan Kamis atau Jumat kemarin, Kamis ya, setan pun itu ya percaya kepada Tuhan. Wah, hafal seneng berarti khotbahku di rumah nih. Terima kasih Mbak Lisa. Ya, setan pun itu ya percaya bahwa Yesus itu Mesias, Anak Allah, itu percaya. Nah, kita ini apakah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah? Oh iya Pak. Terus, lah mau mandek teko kono, ya padha ae awake dhewe kaya sing ngomong sampean. Setan yang diterima percaya. Konsekuensinya seorang yang percaya ini bukan hanya sekedar aku percaya. Tidak hanya sekedar aku percaya bahwa Yesus penyelamat, enggak. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dan 26 mestinya apa itu? Apa isinya? Iman itu tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman itu disertai dengan tindakan, dikanteni laku. Orang mau ngomong aku percaya Gusti Yesus penyelamat, tidak. Harus ada wujud nyatanya, ada realnya. Nah realnya seperti apa? Orang percaya kepada Tuhan Yesus paling tidak, saya sering mengatakan paling tidak, ini sering saya ulang-ulang, lek dadi wong Kristen lek dina Minggu ya paling ora mesti nang gereja. Kalau orang Kristen paling tidak sehari semalam iku ndonga berapa kali? Minimal. Lo makan lo ndongone ping pisan tok ya. Lah bar makan wis gak ndonga kan. Terima kasih Tuhan. Iya tak? Ya, makan, bangun tidur, mau tidur. Minimal ya, minimal. Bisa lebih. Mau belajar.
saja. Lah aku gak ngomong. Mau pergi. Jadi kalau saudara kita muslim itu kan ketika mengawali segala sesuatu kan mesti mengucapkan bismillah dalam nama Tuhan Allah. Panjenengan rombongan tadi ndonga ora jujur. Enggak, yang rombongan tadi sak mobil sak LPK. Ndonga apa gak? Berdoa sendiri kan, berdoa sendiri dalam hati. Lah jujur ya. Ya, seneng aku. Saiki aku nang ndi dikawal polisi loro. Bapak aku kena target balik. Ya. Harus ada bukti nyata. Ya berdoa ya ke gereja ya moco baca Alkitab tiap hari. Iya Pak, dia kadang-kadang lain. Ya, sehingga saya kadang-kadang begini Bapak Ibu, ketika ada bapak atau ibu atau siapa sering Pak nyuwun pandongo ya. Oke, nanti jam sekian kita berdoa ya. Oh WA ne wis doa panjang doa ning kono, donga dhewe aku ning kene donga dhewe. Ada juga yang memang ngenteni. Langsung kurang jam, pernah ada yang saya ajak doa jam 10 karo ngetes deh. Ku niat ora. Lek jam 8 aja melek. Lek jam 10 bablas dhisik ngantuk-ngantuk. Ada juga yang memang menanti jam 10 kurang 5 menit saya ditelepon. Oh berarti ada niatan, ada niatan. Terus tak jarno aku siap kok. Terus dia Pak sebentar lagi kita berdoa. Iya. Ada yang pernah saya ajak doa jam 11 malam. Ki wong ndonga apa gak ya? Iya. Ada bukti nyatanya ketika orang mengatakan saya percaya kepada Tuhan. Ya. Bukan hanya sekedar percaya begitu saja, tapi ada realitanya. Orang Kristen itu pasti kelihatan kekristenannya. Baca Alkitab tiap minggu, beribadah. Kalau ibadah keluarga ya mesti nyang, mesti ya 2 minggu pisan, 2 minggu saulan pisan, 2 minggu. Ngapa kok gak dadi seminggu sepisan? Yo, alasannya aku gak masuk akal. Ya. Jadi nanti kalau jadi jemaat pasti akan berubah. Kalau saat ini 2 minggu sepisan atau saulan sepisan, pada saatnya iya yo gak usah berdiri. Pada saatnya itu akan paling tidak seminggu sekali. Nih. Yakin alkohol yakin bu. Iya. Jadi pada saatnya orang harus berubah. Harus berubah. Siap berubah? Loh, siap gak siap ya tetap tak tinggal. Ada SK perpanjangan. Harus saatnya aku meninggalkan dirimu. Ya, jadi harus ada bukti nyata bagaimana percaya kepada Tuhan. Mari kita wujudkan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar ngomong saya percaya. Biarlah firman Tuhan ini, wujud cinta kasih Allah ini benar-benar kita tanggapi, kita respon dengan baik.
Gusti berkahi. Amin. Hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam hidup juru selamat, ku bahagia penuh. Atas kuasa ketelapan, ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita terima berkat Tuhan. Ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Disilahkan. Demikian ibadah kita, Bapak Ibu. Waktu Tuhan selalu yang terbaik, walau kadang tak ku pahami. Dia tahu yang terbaik bagiku saat ku berserah penuh kepadanya. Tak tergesa
tetap setia saat dunia tak mengerti. Kau peluk aku penuh kasih. Pegang tanganku Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam kelemahanku. Kekuatanmu sempurna, bimbing aku dalam terang kasih-Mu. Pegang tanganku Tuhan selamanya. Jalan-Mu tak selalu mudah, namun kasih-Mu tetap setia saat dunia tak mengerti. Kau peluk aku